Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat-sahabat di rumah dan dimanapun sahabat berada, kita doakan semoga sehat walafiat. Hari ini dalam channel kita KPI Arido, satu visual untuk semua, suara kita membuka cakrawala. Baik, kembali bersama program kita KPI Menyapa bersama saya Nita Kusumawati yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Baik sahabat, di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat tampan rupawan, yang sangat menawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini kondisinya baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak ya. Bagaimana Pak perjalanan Bapak ketika ke podcast kita ini? Alhamdulillah perjalanannya lancar. Alhamdulillah. Aman, Alhamdulillah. sesuai dengan yang diharapkan. Siap, alhamdulillah. Oke, baik. Sedikit nih Pak bertanya-tanya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Bapak. Sebelum itu nih, tanggapan Bapak tentang tema kita hari ini tentang SDM, sumber daya manusia. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang itu? Sumber daya manusia merupakan satu hal yang harus diperjelas terlebih dahulu, yang harus dipersiapkan dan juga harus dipikirkan semaksimal mungkin, karena untuk merubah suatu keadaan kembalinya kepada sumber daya manusia. Bagus sumber daya manusianya, maka akan bagus juga keadaannya. Sebaliknya, kalau tidak bagus sumber daya manusianya, maka keadaan juga tidak akan menjadi baik. Maka sumber daya manusia itu penting untuk diperhatikan. Sangat penting ya Pak ya, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Oke, baik. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, kita masuk aja ya Pak ya, dan sahabat-sahabat, kita masuk aja di pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Pak pandangan Bapak tentang SDM di Kabupaten Rokan Hilir ini? Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang cukup disegani di Provinsi Riau. Kita tahu bahwa beberapa orang dari Gubernur Riau itu adalah anak Rokan Hilir. Ada Pak Saleh Jasid, ada Pak Anas Makmun, ya, sekarang Pak Samsuar, dan alhamdulillah mereka putra-putra terbaik Rokan Hilir yang menjadi Gubernur Riau. Tentu melihat hal ini, kita berkeyakinan juga bahwa SDM Rokan Hilir sangat-sangat hebat. Tapi semua juga harus kita ingatkan, kita tidak boleh lengah dengan hal itu. Kita harus mempersiapkan diri untuk depannya. Maka kembali lagi ke pendidikan. Walaupun selama ini Rokan Hilir dikenal melahirkan tokoh-tokoh yang nasional, ada Pak Rusdi Effendi yang berkiprah di Jakarta. Yang sangat luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Maka untuk itu semua perlu dipersiapkan dengan baik. Mulai dengan pendidikan mereka, sehingga anak-anak Rokan Hilir ke depan bisa menjawab tantangan yang akan dihadirkan oleh masanya. Oke, siap. Baik, sahabat-sahabat di rumah, begitulah kita harus belajar dengan giat ya Pak ya, untuk menjadi orang-orang terpenting di kabupaten kita sendiri, yaitu Rokan Hilir. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua Pak. Ada sejauh mana sih Pak tingkat optimis Bapak untuk meningkatkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam STI Arido kita ini, bagian Siapi-api, menuju universitas? Kalau ditanya sejauh mana, saya sangat optimis dan sangat yakin mampu merubah atau mampu mengarahkan menuju Sekolah Tinggi Agama Islam Arido universitas. Tapi tidaklah serta-merta kita ingin menjadi universitas saja. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan SDM-nya, karena untuk menjadi universitas kita membutuhkan SDM yang banyak. Yang kedua, kita juga memperbaiki sarana prasarana yang ada. Tidak perlu kita jadi universitas, tapi kita tetap sekolah tinggi, tapi kualitasnya universitas. Tapi kalau kita mampu menjadi universitas, kenapa tidak? Kita punya lahan yang luas, insya Allah yayasan bersama di bawah pimpinan Pak Kanda Julus Effendi, kita punya lahan 100 hektar untuk mendukung terciptanya universitas. Dari sisi regulasi juga kita harus mempersiapkan diri. Sekarang negara kita ini banyak melakukan perubahan-perubahan dalam regulasi. Kalau kemarin dosennya minimal 6 orang, sekarang bisa 5 orang. Sekarang prodi yang dulu sampai 6, sekarang bisa 4 misalnya. Jadi banyak perubahan-perubahan regulasi negara yang kita ikuti juga. Tapi yang terpenting poinnya adalah jangan terburu-buru kita ingin menjadi universitas sementara kita belum siap. Tapi ketika kita sudah siap, kita siap menjadi universitas. Banyak contoh sekarang di Riau ya, contohnya ada beberapa universitas atau institut
yang ditutup karena tidak mampu menyelenggarakan proses pendidikan pembelajaran sesuai dengan tuntutan universitas atau institut ya. Jadi untuk Arido, khusus untuk Arido, saat ini kita berbenah dulu, memperkuat posisi STAI Arido sendiri dari sisi prodi-prodi dan SDM-nya. Insya Allah setelah kita mampu, kita akan siap. Alhamdulillah hari ini kita ada 7 orang dosen yang sudah dipersiapkan untuk itu, untuk kandidat doktor juga sudah ada banyak. Insya Allah kalau sudah waktunya kita akan ke sana. Oke, siap. Wow, sangat luar biasa sekali ya sahabat-sahabat. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Terkait kerjasama, setiap kampus kan kita harus ada kerjasamanya. Sejauh ini STAI Arido Bagansi Api dengan instansi mana saja sudah bekerja samanya Pak? Kerjasama merupakan hal yang tidak dihindari oleh kampus, karena kampus tidak bisa berdiri sendirian sekarang. Kampus butuh kerjasama. Di Arido sendiri kami mencatat ada 25 instansi atau bagian yang kita melakukan kerjasama, MOU. Ada MOU dilanjut dengan MOA kita. Di antaranya kita pertama dengan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah Kabupaten Hilir, alhamdulillah kerjasama kita menghasilkan beasiswa. Dengan pemerintah Provinsi Riau, dengan pihak bank-bank yang ada di Rokan Hilir, juga dengan perusahaan-perusahaan, dengan lembaga-lembaga yang ada. Termasuk kerjasama kita di bidang tridharma perguruan tinggi, di dalam bidang penelitian, pendidikan dan pengajaran, kerjasama kita di bidang pengabdian masyarakat. Kita merangkul beberapa perguruan tinggi yang ada di luar Provinsi Riau. Kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Batam, yang ada di Natuna, di Sulawesi. Saya juga baru kembali nih dari Jakarta, mengikuti namanya Musyawarah Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, yang dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi se-Indonesia. Alhamdulillah kemarin dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 Desember di Asrama Haji Pondok Gede. Di situ kita menghasilkan suatu kesepakatan pelaksanaan MOU di tridharma perguruan tinggi. Dan Arido alhamdulillah ikut. Tujuannya apa? Agar kemampuan kita yang terbatas ini bisa didukung oleh adanya kerjasama tadi. Oke, baik, begitu teman-teman. Jadi, oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana solusi kita dalam tanda kutip mahasiswa kita yang kurang mampu dalam kondisi perekonomian untuk tetap berkuliah di STAI Arido ini, Pak? Oh ya, ini menjadi poin khusus ya. Iya. Karena kita menyadari kita berada di daerah Kabupaten Hilir ini, dan hari ini setelah pandemi COVID melanda daerah kita, tentu sedikit banyak mempengaruhi penghasilan orang tuanya. Iya sih. Dan kita juga memahami bahwa kondisi daerah kita juga, keuangan ekonomi masyarakat kita juga masih dalam keadaan yang lemah. Maka kampus membuat kebijakan mencari terobosan, kita mencari beasiswa. Di kampus bagi mahasiswa kurang mampu, kita mencarikan bantuan beasiswa, baik itu beasiswa dari kabupaten, provinsi, beasiswa pusat, maupun beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional Rokan Hilir, dan beasiswa lain-lainnya, termasuk beasiswa dari yayasan yang sangat komitmen membantu mahasiswa yang kurang mampu. Alhamdulillah Yayasan Arida di bawah naungan Pak Haji Lusif Effendi kita, beliau memberikannya beasiswa pada mahasiswa yang kurang mampu, dan itu banyak. Banyak berarti ya Pak ya, bukan termasuk hanya kita juga pola pembayaran mahasiswa mungkin tidak ada di kampus dimanapun di dunia ini yang mahasiswanya SPP-nya bisa diangsur. Jadi Arido lah kalau kita kuliah bisa diangsur per bulan, malah bisa diangsur pakai kartu kayak anak sekolah, pakai kartu. Jadi Ibu Susi bendahara kita itu kadang ada yang bayar 100.000 diterima, bayar 50.000 terima. Jadi kampus terasa kayak SPP sekolah ya. Tapi itulah nggak apa-apa, itu bagian dari cara kita membuat anak-anak mahasiswa kita atau mahasiswa anak-anak kita bisa berkuliah di tengah keterbatasan ekonomi orang tua. Berarti banyak cara untuk kita untuk kuliah ya Pak ya. Di samping itu juga kita kampus memberikan wirausaha. Bagi mahasiswa kita yang punya kemampuan yang bidang usaha, kita modali, kita kasih mereka wirausaha. Nanti hasilnya nanti buat bayar SPP untuk mereka. Sangat bagus, luar biasa kampus STAI Arido ini ya. Sahabat, kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Apa saran Bapak untuk meningkatkan bakat dan kreativitas mahasiswa di kampus STAI Arido ini? Ya, saran saya pertama kepada kawan mahasiswa, silakan membentuk komunitas-komunitas. Sekarang ini kan yang menjadi andalan komunitas-komunitas. Kawan-kawan yang hobinya seni buat komunitas seni, kawan-kawan yang hobinya bertukang buat komunitas tukang, kawan-kawan yang hobinya meneliti buat komunitas meneliti. Sehingga kebersamaan yang selama ini tidak terprogram, tidak terlembaga, bisa terlembaga dengan baik. Sehingga dengan banyaknya orang berkumpul di komunitas itu banyak pemikiran, tentu akan menghasilkan karya-karya yang baik juga. Jadi saya berharap mahasiswa terus berkarya yang nyata ya, tidak hanya sebagai mimpi-mimpi, tapi berkarya nyata,
sehingga mampu memberikan motivasi mereka untuk tetap bisa bertahan dengan kuliahnya dan selesai kuliahnya. Jadi mahasiswa yang baik itu kan tidak mahasiswa yang sibuk dengan kegiatan, tapi mahasiswa yang bisa selesai S1 itu mahasiswa yang baik. Oke. Berarti Bapak sangat mendukung apapun itu komunitas yang akan dirancang gitu ya Pak ya, untuk mahasiswa-mahasiswa. Ya, selagi masih dalam aturan dan peraturan yang sesuai dengan kampus siap. kita. Baik, pertanyaan terakhir teman-teman. Nah, kampus TI Arido ini kan berada di pusat kota nih Pak. Apa harapan Bapak kepada pemerintah Rokan Hilir terkait kampus TI Arido? Ya, sebagai insan akademik, aktivitas akademik, kami berharap selama ini perhatian pemerintah kita sudah bagus. Kita mendapat beasiswa dari pemerintah kabupaten, tidak ada bantuan-bantuan dari Kabupaten Rokan Hilir. Tapi kami berharap tentu perhatian lebih lagi, terutama dalam kerjasama terhadap mahasiswa-mahasiswa kita yang kurang mampu. Tentu kami berharap perhatian Pemda itu diwujudkan dalam bentuk bantuan beasiswa yang jumlahnya itu lebih banyak lagi, karena rata-rata mahasiswa kita yang berkuliah di sini memang mahasiswa yang kurang mampu, sehingga harapan kami perhatian Pemda lebih lagi lah kepada kita, tidak hanya ke Arido juga, mungkin kepada kampus lain yang ada di Rokan Hilir ini, sehingga SDM Rokan Hilir yang tadi kita mimpikan menjadi bagus, memang harus dimulai dari pendidikan, walaupun untuk jangka panjang. Wow, sangat luar biasa penjelasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Oke, baik, sekian dari kami podcast hari ini. Saya Nita Kusumawati dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.